Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Kita belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan di barokah dan tentunya bermanfaat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Nah, untuk absensi kehadiran nanti silahkan isi Google Form yang sudah Ibu share di WhatsApp group ya. Silahkan nanti diisi, cek kehadiran di situ. Oke. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Bani Abbasiyah. Kalau kemarin kita membahas mengenai Bani Umayyah, kita belajar mengenai sejarahnya, kita belajar mengenai sistem pemerintahannya, lalu siapa saja khalifahnya, lalu faktor kemunduran Bani Umayyah. Hari ini kita akan belajar, tetapi beda kekuasaan ataupun beda pemerintahan, di mana kita akan belajar pada pemerintahan Bani Abbasiyah ya, kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah, hari ini pun kita juga akan belajar mengenai sejarah, lalu sistem pemerintahannya, lalu khalifahnya, lalu perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, dan juga faktor kemundurannya. Oke, yang pertama kita akan mengupas mengenai sejarah dari berdirinya Bani Abbasiyah. Nah, sejarah berdirinya Bani Abbasiyah itu tidak terlepas dari runtuhnya Bani Umayyah. Jadi Bani Abbasiyah itu berdiri pada tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Kurang lebih sekitar 500 tahun atau 5 abad. Nah, Daulah Abbasiyah itu merupakan salah satu pilar kejayaan umat Islam. Mengapa dinamakan sebagai pilar kejayaan umat Islam? Karena memang pada saat itu ilmu pengetahuan itu berkembang pesat, serta peradaban Islam juga maju, sehingga banyak orang-orang dari luar itu berbondong-bondong ya ke Abbasiyah untuk mereka sekedar mencari ilmu atau sedang belajar seperti itu. Dan kebanyakan orang di luar itu adalah orang-orang Eropa. Dan yang kedua adalah kebangkitan Daulah Abbasiyah. Selanjutnya yaitu adalah kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan di Bani Umayyah, yang tepatnya di Andalusia, teman-teman. Jadi mengapa sih Bani Abbasiyah itu melakukan perlawanan terhadap Bani Umayyah? Hal ini ada beberapa faktor ataupun ada beberapa sebab yang menyebabkan Bani Abbasiyah itu melakukan pemberontakan. Yang pertama itu adalah dirubahnya sistem pemerintahan, di mana sebelumnya itu adalah sistem pemerintahan musyawarah ataupun demokrasi dirubah menjadi sistem keturunan atau monarki. Padahal semasa Islam dipegang oleh Khulafaur Rasyidin itu selalu menggunakan sistem pemerintahan musyawarah atau demokrasi. Tetapi pada masa pemerintahan Umayyah itu diganti menggunakan sistem keturunan atau monarki. Dan itulah yang menyebabkan Bani Abbasiyah itu melakukan pemberontakan terhadap Bani Umayyah. Nah, yang kedua itu adalah Bani Abbasiyah itu merasa bahwa dirinya itu berhak untuk memegang kendali kekuasaan pada saat itu. Karena memang Bani Abbasiyah itu merupakan keturunan dari Bani Hashim yang nasabnya langsung dari Nabi Muhammad, sehingga mereka merasa bahwasannya bukan Bani Umayyah yang berhak, tapi Bani Abbasiyah. Nah, sebab yang ketiga adalah perlakuan tidak adil terhadap orang-orang yang bukan keturunan dari Bani Umayyah. Karena memang sistem pemerintahan yang monarki, otomatis mereka akan mendahulukan keturunannya, sehingga yang bukan keturunannya akan dinomorduakan. Yang terakhir, gaya hidup yang mewah dan tidak peduli dengan rakyatnya. Hal ini, gaya hidup mewah itu adalah para pejabat, menjabat sebagai gubernur dan sebagainya. Mereka melakukan hal-hal yang tidak sempatasnya, yaitu gaya hidup yang mewah, sedangkan mereka tidak peduli dengan rakyatnya, seperti itu. Nah,
Pada masa pemberontakan terhadap Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu tidak melakukan secara terang-terangan ataupun tidak langsung perang, tetapi Bani Abbasiyah menggunakan strategi yang disebut dengan gerakan dakwah, di mana mereka mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan pasukan sehingga bisa melawan dari Bani Umayyah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan balik ke khalifah pada masa Bani Abbasiyah. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan secara singkat beberapa tokoh ataupun khalifah yang memimpin pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah Abu Ja'far al-Mansur. Beliau memimpin pada tahun 754 Masehi hingga 775 Masehi. Nah, Abu Ja'far al-Mansur itu menjadi khalifah kedua Daulah Abbasiyah setelah meneruskan khalifah sebelumnya, yaitu Abdul Abbas Daulah. Abu Ja'far al-Mansur merupakan putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib yang masih saudara kandung dengan Ibrahim al-Imam serta Abdul Abbas. Nah, selama masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan juga makmur. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan juga terkendali. Tidak ada gejolak politik dan cenderung stabil. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur sangat berhati-hati dalam melangkah dan mengambil sikap apabila ada pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan-kebijakannya. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, dan di penghujung tahun 158 Hijriah, beliau wafat dalam usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 22 tahun. Lalu khalifah yang kedua yaitu adalah Muhammad al-Mahdi, di mana beliau itu memimpin pada tahun 775 Masehi hingga 785 Masehi. Muhammad al-Mahdi bin al-Mansur itu dibaiat menjadi khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan juga pemurah. Nah, Muhammad al-Mahdi berhasil mencapai kemenangan-kemenangan atas orang-orang Romawi, dibantu oleh anaknya yang bernama Harun ar-Rasyid, yang merupakan panglima penakluk Romawi. Lalu, yang ketiga, khalifah ketiga adalah Harun ar-Rasyid. Beliau memimpin pada tahun 786 hingga 809 Masehi. Harun ar-Rasyid itu dikenal sebagai mutiara sejarah Daulah Abbasiyah, yang dikenal dengan sosok yang sangat pemberani. Meski berasal dari Daulah Abbasiyah, beliau dekat dengan keluarga Barmak dari Persia dan juga dikenal sebagai masa keemasan Islam. Jadi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid ini, Bani Abbasiyah itu dijuluki sebagai masa keemasan Islam atau the Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia, dan juga Harun ar-Rasyid itu memimpin selama 23 tahun. Dalam kepemimpinannya, Harun ar-Rasyid itu mampu membawa daulah yang dipimpinnya di puncak kejayaannya. Ada banyak hal yang patut ditiru para pemimpin Islam di abad ke-21 ini adalah sebagai pemimpin, dia menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama ulama, ahli hukum, penulis, qori, dan juga seniman. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan peradaban ilmu pengetahuan di Bani Abbasiyah. Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu adalah faktor politik, di mana berpindahnya ibu kota dari Al-Akbar ke kota Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah al-Mansur. Yang kedua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. Lalu faktor yang kedua yaitu adalah faktor sosiografi, di mana meningkatnya kemakmuran umat Islam, luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi muslim yang taat. Yang ketiga, terjadinya asimilasi antar bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, yang terakhir adanya gerakan penerjemah buku filsafat dan ilmu dari peradaban Yunani dalam bait al-hikmah sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual. Lalu untuk sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah, di sini pimpinan pemerintahannya itu dipimpin oleh seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi. Selanjutnya yaitu adalah perkembangan di bidang sosial budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti Istana Al-Qasrul Zahabi,
lalu Qasrul Hudi. Sementara untuk bangunan kota seperti pembangunan kota Baghdad, Samarra, dan lain sebagainya. Lalu dalam bidang politik dan militer, pemerintahan Daulah Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut dengan Diwanul Jundi. Departemen ini yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari atas kenyataan politik militer bahwa pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang ketiga adalah bidang pembangunan dan tempat peribadatan. Di antara kota pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah yang cukup terkenal adalah Baghdad dan juga Samarra. Baghdad didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur yang terletak di tepi sungai Tigris. Samarra terletak di sebelah timur kota Tigris kurang lebih 6 km dari Baghdad. Di antara bentuk bangunan yang dijadikan sebagai pusat-pusat pendidikan antara lain, yang pertama adalah madrasah, didirikan oleh Nizam al-Mulk, beliau merupakan seorang Perdana Menteri. Yang kedua adalah Kutab, merupakan lembaga pendidikan tingkat dasar sampai menengah. Yang ketiga ada masjid, yang keempat ada majelis munazah, yang terakhir adalah Baitul Hikmah. Selanjutnya kita akan memasuki bab kemunduran Daulah Abbasiyah. Nah, dalam kemunduran Daulah Abbasiyah itu ada beberapa faktor. Ada dua faktor, yaitu adalah faktor internal serta faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal, di mana gaya hidup mewah di kalangan para penguasa itulah yang menyebabkan runtuhnya ataupun Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran. Nah, hal ini dikarenakan pencapaian luar biasa dalam bidang peradaban serta kebudayaan yang dicapai oleh Daulah Abbasiyah. Yang kedua adalah persaingan antar bangsa. Orang-orang Persia masih merasa tidak puas atas posisi yang didapatkan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Mereka menginginkan sebuah daulah dengan khalifah dan pegawai dari Persia pula. Bangsa Arab beranggapan bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah istimewa dan mereka menganggap rendah bangsa non-Arab di dunia Islam. Nah, lalu faktor yang ketiga adalah kemerosotan ekonomi, di mana pada masa itu pengeluaran itu tidak sesuai dengan pemasukan. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan sehingga menyebabkan kemerosotan ekonomi. Yang terakhir adalah konflik keagamaan. Persoalan fundamental dalam kegiatan keagamaan juga ikut berperan dalam menambah beban persoalan pemerintah. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Konflik yang dilatar belakangi agama tidak terbatas pada konflik antar muslim dan zindik atau ahlus sunnah dengan syiah saja, tetapi juga antar aliran dalam Islam. Munculnya perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan memicu konflik yang berkepanjangan. Lalu ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal tersebut meliputi perang salib yang berlangsung beberapa gelombang maupun periode dan menelan banyak korban. Perang salib itu merupakan perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir. Lalu yang kedua ada serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan lain Islam. Pada tahun 1257, Hulaguhan mengirimkan ultimatum kepada khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Lalu Hulaguhan menghancurkan tembok ibu kota tersebut. Dan akhirnya Baghdad runtuh dan akhirnya Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran. Alhamdulillah, kita sudah selesai sampai materi di bagian akhir. Itulah beberapa singkat cerita mengenai sejarah dari Bani Abbasiyah, lalu konflik apa saja yang ada di Bani Abbasiyah, lalu faktor kemundurannya itu apa saja yang sudah kita bahas tadi. Dan untuk tugasnya, silakan nanti di LKS kan sudah ada ya uji kompetensi di halaman 20, silakan dikerjakan. Dan untuk tugas selanjutnya silakan nanti untuk meringkas materi yang sudah Ibu sampaikan. Nanti untuk yang rangkuman ini silakan ditulis tangan, di-scan lalu dikirim ke Ibu lewat Japri saja. Oke. Seperti itu ya. Sebelum Ibu menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengingatkan lagi kita akan melakukan pembelajaran daring ya pada hari Kamis besok ya, tanggal 3. Ya, dipersiapkan materinya. Kita akan membahas mengenai subbab baru mengenai peradaban Islam di Utsmani. Silakan dibaca materinya.
Dan juga teman-teman tetap semangat dalam sekolahnya, tetap semangat dalam mencari ilmunya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.